Persoalan banjir Jakarta belum juga tuntas. Mengawali tahun 2026, Jakarta diguyur hujan lebat. Akibatnya, sejumlah pemukiman penduduk maupun sejumlah ruas jalan pun terendam banjir. Berdasarkan keterangan dari BPBD DKI Jakarta, ada 80 RT di Jakarta yang terdampak banjir dan 23 ruas jalan. Kemacetan pun tidak dapat dihindarkan. Kejadian banjir menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta mengalami kemacetan. Gubernur DKI Jakarta pun turun langsung ke lapangan meninjau tempat-tempat yang terdampak banjir. Saya sudah memerintahkan untuk perpanjangan modifikasi cuaca. Jadi operasi modifikasi cuaca ini yang seharusnya selesai tanggal 23 ini akan kita perpanjang sampai dengan tanggal 27. Kenapa diperpanjang? Saya tidak mau terulang kembali bahwa kita tidak persiapkan untuk itu. Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya nggak apa-apa, tapi ini secara langsung seperti hari ini harusnya modifikasinya hanya 1 kali. Saya langsung perintahkan 2-3 kali, kalau perlu sampai 3 kali. Sampai kapankah persoalan banjir ini menjadi pekerjaan rumah dan apa penyebabnya? Apakah cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, volume kendaraan atau sistem drainasenya, atau kesadaran masyarakat yang harus dibangun? Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta tentu ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jakarta. Lantas apa saja yang menjadi penanganannya dan apakah curah hujan tinggi ini masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Kami akan langsung menyapa di sebelah saya sudah ada Yayat Supriyatna yang merupakan pengamat tata kota. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Yayat. Andi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga ingin langsung menyapa Profesor Muslim Muin yang merupakan pakar hidrodinamika dari ITB. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam, Windy, apa kabar? Baik, tentunya kita juga ingin menyapa perwakilan dari BMKG yaitu PLT Deputi Meteorologi BMKG bersama Pak Andri Ramdhani. Selamat malam Mas Andri. Selamat malam, Dewan. Selamat malam, Mas baik. Indi. Tentunya ini curah hujan yang tinggi menjadi perhatian khusus Mas Andri, terutama terjadi di Jakarta. Apakah memang ada catatan selama perakiraan cuaca ini telah terjadi ataupun telah diprediksi sebelumnya? Betul Mas Windy, bahwasannya kami sebelumnya sudah memprediksikan hal ini dari rilis yang kami sampaikan hari Senin ya, tanggal 20 Januari yang lalu kami sampaikan bahwa secara dominan Pulau Jawa, kemudian juga Bali hingga Nusa Tenggara di pekan ini akan mengalami intensifikasi atau intensitas curah hujan. Ada mengalami peningkatan curah hujan. Kami melihat dinamika atmosfer terkini. Waktu hari Minggu memang indikasinya menguat. Nah, penyebabnya apa? Karena pertama mungkin ya kita perlu sadari bersama bahwa di bulan Januari ini adalah puncak musim hujan, khususnya wilayah Jabodetabek, ya hingga nanti mungkin dasarian 1 Februari dari secara klimatologisnya. Lalu ada faktor cuaca dinamika atmosfer ya. Pertama adalah menguatnya monsun Asia, ya artinya monsun yang membawa lembab udara basah yang dari Asia yang mendorong itu, kemudian juga ada penguatan yang penyertanya yaitu cold surge ya, ataupun bisa kita katakan karena ini cross equatorial jadi chance ya, cross equatorial northerly surge. Nah, ini juga memperkuat peluang terbentuknya awan-awan hujan. Lalu juga ada dinamika atmosfer lainnya yang bersamaan aktif dan ada juga gangguan atmosfer di selatan berupa bibit siklon. Nah, kumpulan tadi memang wajar tumbuh di musim-musim hujan aktif dan ini yang eskalasinya karena tadi berbarengan sehingga kita lihat beberapa hari terakhir hujan sangat-sangat ekstrim. Jadi catatan kami di Jakarta ya atau Jabodetabek hujan rata-rata
di atas 150 mm dan tertinggi adalah di 189 mm. Kemudian juga waktu beberapa hari yang lalu juga sempat menyentuh 200 mm per hari. Jadi memang di atas ambang hujan kategori ekstrim, yaitu 150 ml per hari. Nah, artinya memang ini sesuai dengan yang apa kami prediksikan, lalu juga ini akan terus berlanjut. Sehingga nanti berakhirnya fase musim hujan. Walaupun secara berangsur-angsur nanti di Februari, Maret mulai ada penurunan intensitas kembali. Baik. Demikian, Mbak. Baik. Kang Yayat, kalau dari kacamata tata kota sendiri, dengan adanya curah hujan yang tinggi ini, apakah memang menjadi penyebab utama terjadinya banjir? Itu banjir itu bukan satu faktor, tapi Bukan satu faktor faktor. lainnya. Memang hujan sangat besar pengaruhnya. Sekarang kan tadi dikatakan oleh Mas Andri bahwa hujan ekstrim tuh makin lama makin sering. Dan kita menyaksikan dalam sebulan ini kita 3 kali loh ngalamin. Iya. Ya, artinya setiap minggu kebanjiran, setiap minggu kebanjiran, setiap minggu kebanjiran. Nah, pertanyaannya sebetulnya kapasitas sistem pengendalian banjir Jakarta sudah maksimal atau belum? Nah, mungkin kalau kita lihat peta seperti ini, kita semua udah tahu lah. Ini kan peta NIDIKU tahun 73 ya, Iya. yang terkait master plan pengendalian banjir Jakarta. Rekomendasi dari JICA Jepang dan Jakarta yang terkait tahun 97 dan tahun 2007 itu merekomendasikan kapasitasnya harus ditingkatkan ini maksimal 3 sampai 4 kali pada semua sistem yang terkait dengan ini. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaannya, apa dijalankan atau tidak? Seperti kita tahu waktu membuat sodetan antara Banjir Kanal Barat sampai Banjir Timur itu problemnya adalah persoalan pertanahan. Kemudian dulu sebetulnya di master plan tahun 2010 ya, di master plan Jakarta 2010 itu konsep polder dimasukkan, tapi tidak bisa dieksekusi karena kembali pada persoalan pengadaan tanah, pembiayaan. Nah, barusan tadi misalnya Pak Gubernur datang ke Cakung. Apa yang disaksikan oleh Pak Gubernur? Terjadi bottleneck pada sungai di Cakung itu. Karena biasanya lebar 15 sampai 10 meter, ternyata tinggal 2 meter. Ada resistensi sedikit ya ketika kebutuhan perumahan, urbanisasi yang semakin membuat wilayah dasnya itu makin lama makin menyempit. Nah, di sini menyebabkan mengapa Jakarta itu dengan kapasitas yang semakin terbatas, intensitas curah hujan makin tinggi, makin berat bebannya. Nah, satu catatan penting yang memang menjadi catatan kita ya, ketika kondisinya sudah seperti ini, kan pertanyaannya menyerah, fatalistis, atau bagaimana? Nah, sekarang kan mohon maaf sekali lagi, kita mengambil langkah yang pragmatis. Sekarang ini menggunakan operasional modifikasi cuaca OMC. Menurut saya OMC ini seperti paracetamol. Dia sementara sifatnya. Karena apa? Kalau tidak ada upaya misalnya mengurangi ya intensitas curah hujan dengan OMC, kata teman-teman BMKG itu bisa berkurang 20 atau 30 lah dari tekanan yang terlalu besar. Artinya bisa mereduksi kondisi yang bencana di bawah. Cuman persoalannya sampai kapan kita menyelesaikan masalah ini? Karena selain mekanisme dalam konteks pendaliannya sistemnya tidak membackup, kedua tekanan dari urbanisasi, tekanan dari pemukiman yang makin bertambah dan subsidi yang sudah terjadi. Ditambah kemarin 2 minggu yang lalu rob juga menjadi salah satu penyebab. Nah, jadi ibaratnya Jakarta ini ketika sistemnya tidak mampu menyelesaikannya, hujan semakin lama semakin ekstrim, yang terjadi kan sekarang apa? Bagaimana kita menyikapinya dengan langkah-langkah kedaruratan. Seperti tadi misalnya Pak Gubernur akan membuat kebijakan work from anywhere, work from home. Itu adalah langkah kedaruratan. Kedua, mitigasinya, misalnya dibuka misalnya jaringan online. Kalau misalnya ada apa-apa, komunikasikan. Nah, di sini kelihatannya yang menjadi catatan kita, langkah kita setiap menghadapi bencana, apakah langkah-langkah kedaruratan terus-menerus? Nah, memang harus dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa tahun 2025, instrumen kebijakan kami belum masuk karena ini disusun oleh PJ Gubernur sebelumnya. Nah, sekarang di tahun 2026 Gubernur menjanjikan ada sekitar 2,6 T atau 2,3 T untuk menyelesaikan masalah banjir. Pertanyaannya, kira-kira di mana instrumen kebijakan itu akan menyentuh? Apakah pada sisi pendekatan strukturnya, artinya waduknya, normalisasinya, kemudian poldernya, atau apa saja kita belum tahu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan lebih lanjut lah, dari angka 2,3 atau 2,6 triliun itu,
perubahan signifikan apa yang kira-kira memberikan satu janji kepada kita bahwa banjir Jakarta memang sulit untuk dihindari, tapi bagaimana mereduksi bencana itu tidak terlalu lama misalnya seperti itu. Prof. Muslim juga melihatnya seperti itu. Apakah memang ada permasalahan ataupun sistem yang bermasalah dalam DAS sehingga kita ingin mengetahui apakah aliran sungai di Jakarta itu memang ada tidak maksimal untuk menampung air? Kalau saya melihat kondisi Jakarta, saya tidak mau membuang air secepatnya ke laut. Baik. Karena di laut? tepi pantai kita itu sekarang atau di Jakarta itu sekarang mengalami land subsidence. Jadi jangan berpikir seperti Pak Yayat tadi membuang air, drainasenya benar. Nggak begitu cara berpikir ya. Gitu. Nah, kalau tentang curah hujan tadi, ya kan, tanggal 19 sampai tanggal 22, nah, itu tidak besar kok curah hujannya, tidak merah. Saya ada datanya dari BMKG juga. Yang besar itu tanggal 23. Tapi sampai tanggal 22, Windy, kita banjir juga. Iya. Si Manggarai naik. Jadi apa yang terjadi? Kita harus paham hidrodinamiknya. Jadi yang terjadi itu adalah si Manggarai ini tersumbat gitu. Si pintu Manggarai, daerah Manggarai itu lebarnya kan cuma sekitar 17 meter. Kedalamannya itu 4 meter, 5 meter lah. Tinggi air itu kan cuma 500 sampai 900 kayak gitu kan, 4 meter. Jadi kemampuan dia mengalirkan air di situ tuh di bawah 200. Sementara air yang datang dari hulu itu bisa 400-500. Itu dari skemanya Pak Yayat tadi. Mohon maaf Pak, ini bukan skema saya, ini kebijakan pemerintah. Betul, iya. Mohon maaf ya, saya tidak begitu. Saya mengatakan ini instrumen kebijakan disusun oleh pemerintah. Jadi saya tidak sependapat kalau Prof mengatakan ini kebijakan saya. Bukan. Iya, saya nggak bilang juga kebijakan Bapak nggak mampu kok bikin yang gitu. Bukan Pak, Bapak nggak boleh seperti itu. Iya, kan? oke. Kita nggak bisa subjektif seperti itu. Enggak lah. Jadi itu tuh skema mitigasi banjir untuk Jakarta. Itu jadi dibuang ke BKB dan BKT. Nah, air dari hulu 500, mampet di Manggarai. Sekarang pertanyaannya, di pintu Manggarai itu kita perlebar aja gitu kan? Masalahnya kalau kita perlebar, artinya terus kita juga normalisasi, tenggelam Jakarta. Karena nggak mampu mengeluarkan air ke laut. Nah, seperti kita pernah diskusi di sini, saya jelaskan bahwa Teluk Gong itu waktu banjir tahun 2025 Januari, curah hujannya nggak 180, 370, Windy, 370. Nggak banjir Teluk Gong. Tapi hari ini tanggulnya bocor. Nah, itu masalahnya kita tidak merawat polder-polder ini gitu. Jadi kalau daerah lowland kita perlakukan daerahnya seperti sebagai polder istilahnya. Jadi sistem tertutup, jadi tanggulnya itu menutup. Kita hanya memompa air hujan yang turun di polder tersebut. Kita pompa, jadi pompanya kecil, tapi tidak hanya itu. Baik. Sebentar. Jadi tidak hanya masalah pompa. Kalau pompanya besar, kita perbesar aja pompanya. Nggak bisa juga. Kalau di dalam polder itu, sistem salurannya itu tidak benar. Jadi kita misalnya pompa di sini besar, tapi salurannya tidak ada, gimana Windy? Jadi salurannya juga harus besar. Nah, itulah kajian hidrodinamika itu yang harus kita kedepankan. Baik. Kita juga, mohon maaf Prof, kita boleh langsung tanyakan bagaimana situasi terkininya. Sudah bergabung bersama kami juga Ciko Hakim yang merupakan juru bicara dari Gubernur Jakarta. Selamat malam Bang Ciko. Malam semuanya, Kang Yayat, apa kabar? Malam Mas Ciko. Bang Ciko, tentunya kami memahami bahwa banjir yang melanda permukiman warga dan juga menggenangi ruas jalan ini menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Namun kami ingin mengetahui seberapa luas dampaknya di Jakarta sendiri, Bang Ciko.
Ya, kita bisa memperhatikan apa yang terjadi di Jakarta ini nggak sulit ya, apalagi di era sekarang ya. Dari teman-teman media mainstream, teman-teman netizen, tentunya juga sudah memberikan gambaran-gambaran terkait apa yang terjadi. Jadi setiap orang juga sekarang mengambil gambar. Sekarang kita lihat dalam paket yang ditayangkan oleh TV One misalnya. Jadi ini suatu hal yang kita pahami, suatu hal yang sangat memprihatinkan. Tapi memang kalau kita mau jujur, hari-hari ini kemampuan infrastruktur Jakarta ini memang sudah kurang memadai. Dan Bapak Gubernur Pramono Anung yang tentunya kalau kita harus secara jujur sampaikan, beliau baru menjabat 11 bulan, belum segenap setahun. Artinya dalam waktu yang begitu singkat, tetapi juga telah memperhatikan terkait dengan hal ini. Dan untuk tahun 2026 tentunya kami juga telah mempersiapkan segala suatu hal yang terkait dengan program pengendalian banjir. Dan kejadian-kejadian seperti ini tentunya menjadi evaluasi, masukan-masukan dari pengamat tata kota, dari Bapak tadi sebagai ahli, dan juga Kang Yayat, dan juga teman-teman dari BMKG, teman-teman dari civil society, selain juga ahli-ahli di bidangnya. Tentunya ini menjadi bahan untuk kami memperbaiki Jakarta ke depannya. Ke depan dalam pengendalian banjir ini tentunya banyak hal yang akan kita lakukan. Normalisasi, perbaikan drainase, pembangunan polder, begitu juga embung, waduk, dan kemudian juga tentunya pengerukan. Tetapi semua harus dilakukan secara paripurna, karena kemudian tadi nggak bisa cuma dilakukan satu hal tadi terkait dengan pengaliran air ke laut misalnya, yang tentu ditakutkan airnya akan kembali lagi ke dalam. Karena apa? Karena land subsidence tadi. Dan tentu ke depan ini juga lah kenapa ada program bersama pemerintah pusat terkait dengan tanggul laut misalnya. Selain tanggul laut, giant seawall, juga akan terjadi penanaman mangrove dan lain-lain. Jadi ini harus menjadi suatu solusi yang paripurna. Dan kami meyakini ini bukan suatu hal yang bisa diselesaikan dalam setahun, tetapi minimal setiap tahunnya tentunya, karena kita adalah sebuah pemerintahan, ada anggaran-anggaran yang memang dilakukan tahunan. Dan untuk awal tahun ini, kita udah keduluan sama banjirnya, sama curah hujan tingginya sebelum kita bisa melakukan program-program tersebut. Namun dalam waktu yang singkat 1-2 bulan ke depan tentunya secara administrasi segala program dan proyek yang akan dilakukan semoga bisa terlaksana. Baik, Bang Ciko. Mas Andri, kami juga ingin mengetahui dengan adanya curah hujan yang tinggi, wilayah mana saja yang mungkin berpotensi untuk terkena dampaknya? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya ini periode musim hujan masih belum selesai ya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan tetap harus diantisipasi karena periodenya belum berakhir. Jadinya artinya yang pemicu awan-awan hujannya di periode musim hujan ini kan masih suplai massa udara lembab dari monsun Asianya masih ada terus secara background ya. Apalagi nanti aktif lagi dinamika atmosfer ataupun bibit siklon di selatan Jawa ini juga tentu nanti akan tadi meningkatkan intensitas curah hujan yang terjadi. Dan kami memang dari sisi hulu ya, deteksi awal hazardnya bahwa ada potensi ini selalu berkoordinasi dengan Pemprov DKI ya Pak Ciko ya, kami sudah terus menginformasikan sedari dini ya. Artinya apa-apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di Jabodetabek ini, mungkin khusus Jakarta, puncak musim hujan perlu diwaspadai hingga nanti akhir Januari, lalu berlanjut di dasarian 1 Februari. Tapi tentu ini terus kita lihat, kita pantau dinamika atmosfer apa yang aktif saat itu, karena ada dalam skala hari-harian ya. Jadi kalau kita bicara BMKG ya, BMKG dalam leveling ataupun monitoring ataupun warning kita ada 4 level. Pertama adalah dari sisi outlook-nya dulu. Kemudian di level advisory ya, lalu kemudian monitoring, dan terakhir alert. Di outlook kita bicara di klimatologi, di musiman. 6 bulan ke depan, 1 bulan, 2 bulan, ya. Kemudian kita berlapis di advisory, ini biasa di dasarian, di 10 hari ini akumulatif curah hujan ya. Lalu kemudian di monitoring, karena kita ada prediksi 3 hingga 7 hari ke depan. Kalau tadi bulanan dasarian adalah akumulasi curah hujan selama tadi ya, misalkan 10 hari, tapi untuk monitoring hari-harian itu jatuh di hari apa? Di hari apa itu yang di level monitoring. Nah, itu sudah kita identifikasi. Lalu terakhir yang palang pintu terakhir ada di alert dalam skala jam-jaman berdasarkan data real time, data radar dan satelit BMKG. Nah, instrumen-instrumen itu
kalau kami dari sisi hazard identifikasi mungkin itu menjadi referensi nanti bagaimana nanti langkah mitigasi. Lalu juga mungkin dari data-data BMKG juga dapat dilihat intensitas curah hujan selama beberapa tahun terakhir. Artinya beberapa 5 tahun terakhir seperti apa. Kalau catatan kami di Jabodetabek tadi untuk curah hujan itu kalau kita lihat ya rekor tertinggi ada di tahun 2020 yaitu sekitar 377 mm per hari. Nah, catatan kemarin yang paling tinggi ya beberapa hari yang lalu itu sekitar 267 mm per hari. Itu yang di sekitar Muara Angke. Lalu kemudian 2-3 hari yang lalu sekitar 100 atau 200 lah. Jadi ada threshold ya. Jadi harus bisa nanti menentukan di curah hujan berapa di satu wilayah itu yang terdampak ya. Threshold ini penting ya. Artinya bahwa ketika ada intensitas curah hujan di atas 150 atau 200 ini yang perlu diwaspadai juga mungkin nanti menjadi referensi simulasi ya di sisi daratnya. Kalau kami kan di sisi langit di udara di sisi daratnya. Seperti apa nanti langkah-langkah yang dilakukan mensimulasi ketika ada intensitas curah hujan misalkan 150 mm atau 250 mm nanti mungkin bisa dijadikan referensi untuk ke depan untuk langkah-langkah tadi jangka menengah maupun jangka panjang untuk penanggulangan banjir yang permanen ini. Lalu juga mungkin kami ingatkan juga bahwa Jakarta ini tidak hanya ancamannya dari banjir fluvial ya, juga ada dari banjir pesisir, banjir rob. Apabila ini bersamaan, Januari ini kemarin sempat ada bersama dengan pasang maksimum atau bulan baru. Nah, Januari sedang puncak musim hujan, ada bulan baru, ada kenaikan tinggi muka air laut, dan apabila ini bersamaan, ini juga perlu dipertimbangkan dalam rangka bagaimana pengelolaan drainase dan sebagainya. Itu mungkin dari BMKG dan tentunya kami siap mensupport pemerintah Provinsi DKI dan saat ini pun juga terus berkoordinasi sangat erat sekali dan tentunya kita bisa melakukan early dini untuk melakukan mitigasi dengan tadi yang sampaikan 4 level tadi monitoring berlapis mulai dari mulai dari climate-nya, kemudian jadi advisory monitoring dan sehingga di alert ya dalam skala jam-jaman. Demikian Mbak Windy dari BMKG. Terima kasih. Bang Ciko, menanggapi pernyataan dari BMKG ini artinya harus ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi yang darurat adalah dengan opsi modifikasi cuaca. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Kami akan kembali, ditahan dulu Bang Ciko, jawabannya selepas jeda.